Jarum jam di dinding kamarku telah berada tepat jam 8 malam. Rasa kesepian di hati ini semakin mendalam. Perlahan aku bangkit dari tempat tidurku, mengganti bajuku dan bersiap meninggalkan kamarku. Namaku adalah Dani. Usiaku sudah hampir 30 tahun. Aku baru saja diputusi oleh pacarku. Perempuan yang sudah aku pacari selama 1 tahun. Dan kami sudah menikmati cinta, ternyata meninggalkanku begitu saja. Mungkin dia sudah bosan terhadapku dan mencari pria yang lebih dariku. Itulah sebabnya kini aku menjadi jomblo kembali. Rasa jemu dan kesepianku pun mulai muncul setelah 1 bulan tidak memadu kasih dengan seorang wanita. Aku melajukan motor besarku di jalan yang tampak ramai. Dengan kendaraan yang berlalu lalang, aku terus melaju tanpa arah yang pasti. Hingga aku sampai di sebuah jalan protokol yang penuh dengan pohon-pohon besar di sisi kiri dan kanan jalan. Sudah 5 menit aku berjalan dengan motorku. Aku melihat beberapa wanita yang berdiri di pinggir jalan dengan dandanan yang menor. Aku melewati mereka dan terkadang melambatkan motorku agar dapat sedikit memperhatikan mereka. Tiba motorku berhenti di depan seorang wanita yang sedang berdiri menyandarkan tubuhnya di bawah sebuah pohon. Samar-samar aku melihat wajah wanita itu. Kulitnya putih mulus dan rambutnya berwarna pirang. Ketika wanita itu melihat motorku berhenti, dia pun langsung mendekat dan menebarkan senyum manisnya. Aku tidak tahu mengapa dadaku berdetak kencang saat melihat senyuman itu. Sendirian ya mas, sapa wanita itu sambil mendekati motorku. Jantungku semakin kencang saat wanita itu telah berdiri di sampingku sambil memegang stang motor besarku. Iya, jawabku sedikit gugup. Aku tidak keberatan menemani mas, ucapnya. Mataku terbelalak saat mendengar suara wanita itu mengucapkan kata-kata seperti itu dengan merdu sekali. Tanpa berkata-kata lagi, dia pun langsung naik ke atas motor dan berada di boncenganku. Sesaat aku terkejut dengan sikapnya itu. Namun ternyata aku pun senang dan dengan gerak refleks, aku melajukan motorku berlahan. Hampir setengah jam motorku melaju di tengah keramaian jalan tanpa arah yang pasti. Kok gitu, muter-muter saja sih mas, tanya wanita itu padaku. Kita mau kemana, tanya aku dengan lugu. Terserah mas saja, aku akan ikut. Yang penting tempatnya nyaman dan tertutup, jawabnya. Bagaimana kalau bungalau, tanya aku pelan. Aku takut wanita itu akan marah mendengar ideku. Terserah, jawabnya nyantai. Hatiku bersorak dan langsung memajukan motorku dengan kecepatan yang lebih tinggi lagi. Di otakku mulai muncul sesuatu yang biasa dipikirkan oleh pria. Motorku pun memasuki sebuah bangunan yang tampak sepi dan tertutup. Petugas bungalau itu langsung mengarahkan motorku ke sebuah tempat. Aku dan wanita yang kutemukan di pinggir jalan itu turun dari motor dan masuk ke sebuah kamar. Wanita itu tampaknya sudah terbiasa dan langsung duduk di sofa sambil menyalakan rokoknya. Kamu mau pesan apa? Tanyaku. Nasi goreng dan teh manis dingin saja deh, jawabnya. Aku segera menghubungi room service dan meminta pesanan yang diinginkan oleh wanita itu. Tugas room service datang dan membawakan pesanan yang kami minta. Beberapa lama kemudian, dia telah menyantap semua makanan yang berada di depannya. Oke, sekarang aku telah siap, ucapnya tiba-tiba. Aku sedikit gugup mendengar perkataannya. Berlahan dia beranjak ke kamar mandi. Beberapa menit kemudian, wanita itu keluar dari kamar mandi. Mataku terbelalak melihatnya. Bagaikan sebuah mimpi, dia berdiri di depanku dengan memperlihatkan semua keindahan yang ada padanya. Keindahan dan pesona setiap wanita. Dan hal itulah yang selalu membuat seorang pria
tak berdaya. Selanjutnya, aku dan dia pun melakukan hal yang paling didambakan oleh pasangan laki-laki dan perempuan di dunia ini. Sungguh aku tak menyangka permainan ini jauh lebih dahsyat dari permainan yang pernah kurasakan dengan mantan-mantan pacarku. Aku dan dia berada di kamar itu hampir sampai pagi. Keesokan harinya kami pun bersiap untuk meninggalkan tempat itu. Sebelum keluar dari kamar bungalau, aku merogoh dompetku dan mengeluarkan beberapa lembar uang yang berwarna merah. Dia menerima uang itu dengan wajah gembira dan tersenyum puas. "Mas, boleh telepon saya lagi bila Mas masih mau," ucapnya. "Emang kamu masih mau?" tanya aku. "Tentu saja apabila bayarannya sesuai," jawabnya rileks. Sungguh aku merasa ibarat sedang membeli sebuah makanan. Semua bisa kumiliki dan kunikmati bila ada uang. Sejak malam itu, aku selalu menghubungi wanita yang ternyata bernama Melati itu. Dia selalu bersedia aku ajak pergi kapan saja. Sepertinya Melati merasa puas dengan bayaran yang kuberikan. Tentu saja aku pun merasakan hal yang sama, sehingga rela mengeluarkan pundi-pundi rupiah untuknya. Hampir 6 bulan aku selalu membawa Melati bila kuinginkan. Dia tak pernah menolak ajakanku. Bahkan aku sepertinya mulai ketagihan bersama dengan Melati. Semua gaya dan caranya menyenangkanku cukup membuatku kewalahan. Itulah sebabnya aku semakin merindukannya setiap saat. Bahkan tanpa malu-malu lagi, aku sering membawa Melati ke kontrakanku. Dan tidak hanya itu, aku juga pernah membawanya menghadiri pesta pernikahan teman sekantor. Untung saja tidak ada yang pernah bersama Melati, sehingga hadirin yang berada di sana tidak mengetahui siapa Melati sebenarnya. Semakin lama, sepertinya aku mulai kecanduan kepada Melati. Aku merasa dia dapat memenuhi semua kebutuhan batiniahku. Aku merasa sangat puas bersama Melati. Hal yang tidak pernah kurasakan sesempurna ini saat bersama dengan mantan-mantanku. Waktu pun terus berjalan. Tanpa kusadari, aku mulai merasakan sesuatu yang lain pada Melati. Aku mulai memandangnya bukan sebagai gadis pinggir jalan lagi. Aku telah menganggapnya sebagai kekasihku, walaupun semuanya harus kutukar dengan pundi-pundi rupiahku. Hingga suatu hari aku memutuskan untuk menjadikan Melati sebagai istriku. Dengan demikian aku tidak perlu lagi bertransaksi dengannya. Melati tidak menolak lamaranku. Dia bersedia menjadi istriku. Tapi aku memberikan beberapa isyarat kepadanya. Dia pun berjanji akan menjadi istri yang setia dan melupakan semua masa lalunya. Juga tidak akan melakukan hal itu lagi kecuali bersamaku. Karena cintaku yang sudah buta terhadap Melati, aku pun menikahinya dengan resmi. Kami pun menikah dan menjadi sepasang suami istri. Aku tak pernah membayangkan jika ibu dari anak-anakku adalah mantan wanita di pinggir jalan. Semua masa lalunya telah kulupakan. Apalagi setelah kami mempunyai anak. Aku berharap Melati dapat menjadi ibu dan istri yang setia. Dan tak akan pernah mengulang perbuatannya yang dulu sering menjual cinta. Sekian dulu cerita pendek kali ini. Apabila Anda menyukai cerpen ini, jangan lupa like dan subscribe, tekan loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi video terbarunya. Terima kasih.